Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizah dengan NIM 2105985, Prodi Manajemen NK. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan jawaban saya terhadap tugas akuntansi manajerial kasus 1, yaitu 532. Baiklah, kasus 532 yaitu struktur biaya, membahas tentang titik impas dan target laba. Soalnya, Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke Rumah Sakit Mela Jaringan, agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut untuk tahun depan. Bisa kita lihat pada layar, berikut merupakan anggaran laporan laba rugi untuk tahun depan Marston Corporation. Setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk mempekerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Kontrolen Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjualan ini adalah sebesar $700.000 termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjual juga dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar $400.000 setahun. Perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung, yang mana gaji dan kompensasi karyawannya sebesar $200.000 per tahun. Untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen, maka manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar $500.000. Baiklah, berikut yang diminta dan jawaban saya terhadap soal 532 kasus 1. Yang soal pertama yaitu dengan mengasumsikan penjualan sebesar $30 juta, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut. Yang pada bagian A yaitu alternatif tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu sebesar 18%. Bisa kita lihat pada layar. Berikut yang saya lingkari ini adalah laporan laba rugi format kontribusi Marston Corporation dengan alternatif tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. Yaitu penjualan sebesar $30 juta. Beban variabelnya terdiri dari HPP variabel $17.400.000, komisi penjualan yang didapatkan dengan penjualan dikali dengan persentase komisi, yaitu $30 juta dikali 18%, didapatkan $5.400.000. Maka total beban variabelnya itu sebesar $22.800.000. Untuk mendapatkan margin kontribusi, yaitu penjualan dikurangi dengan total beban variabel $30 juta dikurangi $22.800.000, sehingga didapatkan margin kontribusi yaitu $7.200.000. Sedangkan beban tetap itu terdiri dari HPP tetap yaitu
sebesar $2.800.000, lalu beban iklan tetap sebesar $800.000, lalu beban administrasi tetap sebesar $3.200.000, sehingga total beban tetapnya itu $6.800.000. Untuk mendapatkan laba atau rugi neto operasi, yaitu margin kontribusi $7.200.000 dikurangi dengan $6.800.000, sehingga didapatkan laba neto operasi sebesar $400.000. Pada bagian B, yaitu dengan alternatif tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Berikut yang saya lingkari adalah laporan laba rugi format kontribusi Marston Corporation dengan alternatif tingkat agen independen naik menjadi 20%. Cara penyusunannya sama seperti pada bagian A, hanya terdapat perubahan pada bagian komisi, di mana persentase komisi meningkat menjadi 20%, sehingga didapatkan komisi 6 juta, yang mengakibatkan perusahaan Marston Corporation mendapatkan rugi neto operasi sebesar $200.000. Pada bagian C, yaitu dengan alternatif perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Didapatkan keterangan dari soal pada bagian awal tadi sebagai berikut yang sudah saya lingkari ini, sehingga kita dapat membuat laporan laba rugi format kontribusi Marston Corporation dengan alternatif tenaga penjualan sendiri, yaitu penjualannya tetap $30 juta. Lalu pada beban variabel HPP tetap $7.400.000, lalu komisinya berubah menjadi $30 juta dikali persentase komisinya itu 10% menjadi 3 juta, sehingga total beban variabelnya $20.400.000, sehingga didapatkan margin kontribusinya $9.600.000. Lalu pada beban tetap juga terdapat perubahan, kita tambah dengan keterangan yang sudah kita buat di atas tadi yang termasuk kepada beban tetap, sehingga total beban tetap yang didapatkan adalah $8.600.000. Lalu Marston Corporation mendapatkan laba neto operasi sebesar $1 juta. Soal kedua, yaitu hitunglah titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi. Pada bagian A, tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. Sebelum mencari titik impas penjualan dalam dolar, maka kita harus mencari terlebih dahulu rasio margin kontribusinya dengan rumus total penjualan dikurangi beban variabel dibagi total penjualan, yaitu $30 juta dikurangi $22.800.000 dibagi $30 juta, sehingga didapatkan rasio margin kontribusinya yaitu 0,24 atau 24%. Lalu untuk mencari titik impas penjualan dalam dolar dengan rumus beban tetap dibagi rasio MK atau margin kontribusi, yaitu sebesar $6.800.000 dibagi $0,24, sehingga didapatkan titik impas penjualan dalam dolar untuk tahun depan dengan asumsi tingkat agen komisi independen tidak berubah, yaitu sebesar 18%, yaitu sebesar $28.333.333,33 Pada bagian B, yaitu tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Untuk rumus sama seperti yang kita gunakan pada bagian A, sehingga didapatkan rasio MK-nya yaitu 0,22 atau 22%. Dengan titik impas penjualan dalam dolarnya jika perusahaan menggunakan tingkat komisi agen independen sebesar 20%, yaitu menjadi 30.990.000
$909,909. Pada bagian C, yaitu perusahaan mempekerjakan tenaga penjual sendiri, maka rumusnya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, sehingga didapatkan rasio MK-nya sebesar 0,32 atau 32% dengan titik impas sebesar $26.875 jika perusahaan menggunakan asumsi mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Lalu soal nomor 3 yaitu mengacu pada jawaban di bagian 1B. Jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah $30 juta dan perusahaan tetap menggunakan agen independen dengan komisi 20%, maka kita menggunakan rumus target penjualan dalam dolar, yaitu target laba ditambah beban tetap dibagi rasio margin kontribusi. Target laba dalam dolar sama dengan target laba ini kita dapatkan dari jika perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%, pada laporan laba rugi kita mendapatkan rugi $200.000, sehingga di sini target labanya rugi $200.000. Lalu beban tetapnya yaitu sebesar $8.600.000 yang kita dapatkan dari perusahaan jika mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri, dibagi dengan rasio margin kontribusi dari perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri, yaitu sebesar 0,32, sehingga target penjualan dalam dolar yang didapatkan adalah $26.250. Maka volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba operasi jika perusahaan laba operasi yaitu sebesar $26.250.000. Pada soal keempat, yaitu tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapatkan laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen ataupun mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri. Pada soal keempat ini kita membuat dua buah persamaan. Yang pertama yaitu laba neto operasi agen independen komisi 20% dengan rumus rasio margin kontribusi dikali penjualan dikurangi beban tetap sama dengan 0,22 dikali P atau beban tetap dikurangi $6.800.000. Lalu pada bagian B atau persamaan kedua yaitu laba neto operasi tenaga penjualan sendiri dengan rumus rasio margin kontribusi dikali penjualan dikurangi beban tetap sama dengan 0,32 dikali P atau penjualan dikurangi $8.600.000. Maka rumus untuk mencari volume penjualan yang harus dicapai yaitu dengan persamaan 1 dikurangi dengan persamaan 2. Persamaan 1 merupakan laba neto operasi agen independen komisi 20%. Persamaan kedua merupakan laba neto operasi tenaga penjualan sendiri, sehingga didapatkan penjualannya yaitu sebesar $18 juta. Maka volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapatkan laba neto operasi baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjualan sendiri yaitu sebesar $18 juta. Baiklah, soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Kita diminta untuk membuat grafik dengan kedua alternatif yaitu tingkat komisi agen independen naik menjadi 20% dan perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri. Bisa kita lihat pada layar, ini merupakan grafik laba rugi 532 dengan dua alternatif yang disebutkan sebelumnya, yaitu ini merupakan areal laba
dengan alternatif mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, kita mendapatkan laba yaitu sebesar 1 juta dolar. Dan ini merupakan area rugi dengan alternatif menggunakan agen independen dengan komisinya 20%, di mana kita mendapatkan rugi sebesar 200.000 dolar. Baiklah, sekian presentasi jawaban kasus 1532 saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.